Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewinda Eka Putri, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0541163345. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan perintah-perintah pada TCP atau IP dengan menggunakan CMD. Langsung saja, yang pertama itu adalah CD. CD itu perintah untuk pindah-pindah direktori. Kita coba. Jadi seperti ini. Yang kedua adalah CLS. CLS ini adalah singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Contohnya seperti ini, kita ketik CLS, enter. Jadi dia membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Yang ketiga, CLS ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Contohnya clear the screen, CLS. Seperti ini tampilannya. Lanjut, yang keempat ada dir. Dir ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Kita coba, enter. Jadi tampilannya seperti ini ya. Lanjut, yang kelima itu ada IP config. Perintah IP config bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Tampilannya seperti ini. Lanjut, yang keenam ada IP config all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah IP config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Tampilannya seperti ini. Kita lanjut, yang ketujuh, IP config. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari IP config. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Kita enter. Tampilannya seperti ini. Ada IP config nih.
Ini contoh-contoh dari penggunaannya. Kita lanjut yang ke-8, ipconfig release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer akan menjadi kosong. Kita enter. Seperti ini tampilannya. Kita lanjutkan ke nomor yang 9, ipconfig renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik. Kita enter. Jadi tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke nomor 10, ipconfig display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Seperti ini tampilannya. Kita lanjut ke yang nomor 11, ipconfig flash DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS. Kita enter. Tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke nomor 12, ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kita enter. Tampilannya seperti ini ya. Lanjut ke nomor 13, itu ada ping. Ping ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Seperti ini. Kita lanjut ke nomor 14, itu ada netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstat sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai, beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Kita enter. Jadi seperti ini ya. Baiklah, kita lanjut ke nomor 15, tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan.
Kita coba enter. Tampilannya seperti ini ya. Kita lanjut ke nomor 16, ada pathing. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pathing mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Kita enter. Tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke nomor 17, ada NSLookup. NSLookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita enter. Seperti ini tampilannya. Kita coba 9888. Kita enter lagi. Seperti ini ya. Kita lanjut ke nomor 18, ada nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh nets, seperti mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Kita coba. Seperti ini. Kita lanjut ke nomor 19, ada route. Perintah ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Router digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Kita enter. Tampilannya akan seperti ini. Terakhir kita coba ada net. Dan ini ketika kita mengetikkan perintah net, kita akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Kita enter. Seperti ini. Kita coba net user. Jadi tampilannya akan seperti ini. Baiklah, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.